Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apakah kalian tahu tentang kehidupan perempuan Indonesia pada masa kolonial dalam karya-karya sastra terbitan Balai Pustaka? Kali ini kami dari kelompok Dandi, Miftah Janah dan Ivoni akan menjabarkannya. Pada zaman kolonial, kalangan perempuan juga melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, kebanyakan sistem kolonial dan sistem feodal tidak berpihak pada perempuan. Hal ini juga terdapat pada beberapa peraturan adat pada masyarakat di Indonesia. Perempuan perlu berdiri tegak sebagai pilar-pilar penyangga bangunan bangsa, serta bergerak berbagai upaya penyempurnaan perjuangan kehidupan. Perempuan sebagai istri, ibu rumah tangga, sekaligus ibu, anak kandung, anak angkat atau anak asuh, karyawan, ilmuwan, pendidikan, pekerja sosial, pedagang dan pengusaha, penjabat dan pejuang, dan lainnya harus dapat membuktikan kepiawaiannya. Dalam konfigurasi peran dan fungsi-fungsi ini, perempuan dapat bergerak menentang kekerasan dan ketidakadilan yang melanda kehidupannya sekaligus menentang hambatan-hambatan menuju masa depan yang lebih cerah. Baiklah, masuk ke buku pertama. Buku pertama ini ditulis oleh Buya Hamka dengan judul Sabariah yang diterbitkan oleh Gema Insani. Cetakan pertamanya ada pada tahun 2019. Buku Sabariah merupakan karya fiksi pertama dari karangan seorang Buya Hamka yang pada awal penerbitannya sampai pada tahun 1957, memakai bahasa Minangkabau asli. Namun, di tahun berikutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit guna para pembaca dapat menikmati karya fiksi tersebut. Pada mula terbitan buku ini berjudul cerita Si Sabariah. Buku ini bercerita dilematis yang dialami perempuan Minangkabau bernama Sabariah yang harus memilih antara dua pilihan, yaitu menceraikan suaminya yang bernama Pulai atau memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya bernama Sariaman. Pulai yang berasal dari keluarga tidak mampu pergi merantau untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Namun Pulai yang jarang memberi kabar kepada keluarga Sabariah dan ada kedatangan seorang pemuda yang kembali ke kampungnya selesai berdagang di Bengkulu yang kaya raya bernama Suman. Ibu Sabariah bernama Sariaman ingin anaknya menceraikan Pulai dan menjodohkan anaknya dengan Sariaman yang punya harta yang lebih banyak. Jadi pada buku ini menceritakan perempuan Minangkabau di zaman kolonial melakukan aktivitas lebih banyak di rumah. Sehingga saat suaminya merantau, seorang istri lebih banyak menunggu kepulangan suaminya pergi merantau daripada ikut mencari nafkah. Hal ini membuat keluarga perempuan terpaksa menikahkan anaknya kembali dengan orang yang berada dan meninggalkan suami yang baru mencetus usaha di perantauan. Baiklah, buku kedua ditulis oleh Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya, yaitu Kasih Tak Sampai. Nama penerbit yaitu Balai Pustaka, cetakan ke-48 tahun 2011. Siti Nurbaya adalah anak saudagar kaya raya bernama Baginda Sulaiman. Ia hidup berdua dengan ayahnya, karena ibunya telah meninggal dunia. Siti Nurbaya tinggal bersebelahan dengan rumah Samsul Bahri yang merupakan kekasihnya. Pada mulanya, hubungan mereka segera berteman dan menjadi hubungan cinta kasih. Datuk Maringgi adalah salah satu saudagar kaya yang hidup di Padang ketika itu. Datuk Maringgi sangat tidak senang dengan kesuksesan Baginda Sulaiman, dan pada akhirnya Datuk Maringgi dapat menghancurkan kehidupan Baginda Sulaiman sampai jatuh miskin dan Datuk Maringgi menghasut Baginda Sulaiman untuk meminjam uangnya, yang pada akhirnya membuat Baginda Sulaiman masuk perangkap Datuk Maringgi. Karena Baginda Sulaiman tidak mampu mengganti hutang ke Datuk Maringgi, ia mengancam Baginda Sulaiman akan dimasukkan ke penjara, kecuali jika Siti Nurbaya diserahkan kepada Datuk Maringgi menjadi istri mudanya. Pada masa dahulunya di Minangkabau, jika seorang perempuan yang keluarganya kurang mampu atau mempunyai permasalahan ekonomi, maka si penagih hutang akan meminta hutangnya atau meminta anak si penghutang untuk dijadikan istri si penagih hutang. Peristiwa ini sangat lazim dilakukan di Minangkabau pada dahulunya. Dalam buku ini juga menunjukkan bagaimana kegiatan seorang perempuan yang masih gadis seperti menimba pendidikan, bergaul dengan teman sebaya, mengurus rumah setelah kepergian ibunya, serta aktivitas-aktivitas lain di rumah. Buku ketiga ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Terusir. Nama penerbit Gema Insani, tahun terbit cetakan pertama tahun 2016. Buku ini bercerita pada masa penjajahan Belanda tahun 1930-an. Karya ini memainkan dan mencampur adukan emosi, perasaan soal cinta, kehilangan, fitnah, permusuhan, dan kasih sayang.
Maria seorang perempuan yang tidak mempunyai pangkat dan harta dipinang oleh seorang pemuda bernama Azhar yang merupakan kaum kerabat dari kalangan bangsawan. Setelah 10 tahun menjalin perkawinan, Azhar menjadi sukses dan ternama di kampungnya. Namun dengan kekayaan Azhar tersebut, kaum kerabat Azhar tidak menyetujui hubungan pernikahan Azhar dengan Maria yang dari keluarga tidak berpandang, lalu mencarikan jodoh yang sederajat dengan kaum kerabat Azhar dengan memfitnah Maria. Pada zaman dahulunya, di Minangkabau, seorang perempuan dari kalangan bawah yang tidak berpangkat bersuamikan seorang yang bangsawan atau berharta, hubungan mereka tidak akan bertahan lama karena ada hasutan dari keluarga untuk si laki-laki menikah kembali dengan perempuan yang sederajat dengannya. Pada buku ini juga menceritakan tokoh perempuan yang telah menjadi istri, yaitu Maria, yang banyak beraktivitas di rumah seperti mengurus anak, menyiapkan keperluan suami, dan menjalankan perannya sebagai menantu di rumah. Baiklah, selanjutnya saya Dandi melanjutkan presentasi. Nama penulis Mirari Siregar, judul buku Azab dan Sengsara. Nama penerbit Balai Pustaka, tahun terbitan cetakan ke-22 tahun 2001. Cerita ini terjadi di daerah Tapanuli yang menceritakan sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Aminuddin yang mencintai Mariamin sudah kenal dan bermain bersama. Aminuddin seorang anak kepala kampung, kaya raya dan bangsawan. Sementara Mariamin dari keluarga miskin. Aminuddin dan Mariamin sudah berjanji untuk menjalin hubungan pernikahan. Namun, ayah Aminuddin tidak sependapat dengan Aminuddin yang beranggapan pernikahan tersebut tidak pantas karena keluarga Aminuddin berasal dari keluarga bangsawan dan sedangkan keluarga Mariamin berasal dari keluarga yang tidak terpandang, yang akan menurunkan derajat keluarga bangsawan Aminuddin. Dan keluarga Aminuddin pergi ke dukun untuk meramal masa depan perkawinan Aminuddin dan Mariamin. Dalam cerita di daerah Tapanuli ini, kita bisa melihat bagaimana adat gaib masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Bagi perempuan-perempuan yang kurang mampu atau memiliki keluarga yang tidak berada, maka kisah cinta perempuan akan tinggal kenangan, karena keluarga si laki-laki lebih memilih anaknya menikah dengan perempuan yang berada dan jelas keturunannya. Dalam buku juga dijelaskan bagaimana aktivitas perempuan dari dua orang yang berbeda. Pertama dari Mariamin, kedua dari Ibu Aminuddin. Kedua orang tersebut juga berbeda status, yang satu telah menjadi seorang ibu dan satunya lagi masih gadis. Aktivitas yang mereka lakukan sama, namun ada hal yang lain dilakukan Ibu Aminuddin. Ini yaitu seperti pergi ke dukun untuk melihat masa depan. Selanjutnya, buku Memang Jodoh. Pengarang Mara Rosli, nama penerbit Kanita, tahun terbitan edisi ketiga cetakan ke-1 tahun 2017. Pada cerita buku Memang Jodoh ini, kita bisa melihat bagaimana adanya cinta sejati. Mulai dari seorang perempuan berdarah bangsawan Sunda yang memilih cinta yang ia sukai daripada dijodohkan dengan orang lain. Betapa teguhnya pendirian Denwati ketika ada rayuan dari suaminya yang harus dijodohkan dengan keturunan Minangkabau dan keturunan daerah lain. Namun, Denwati tetap tidak mau dimadu dan selalu mempercayakan cintanya kepada suaminya. Pada masa kolonial Belanda, para perempuan yang ada di Indonesia kebanyakan akan patuh kepada adat yang orang tuanya dalam hal perkawinan. Mereka merasa tidak mampu melawan, karena perempuan makhluk yang lemah dan harus patuh kepada adat dan orang tuanya. Lalu terlihat bagaimana keberanian yang ada di dalam diri seorang perempuan pada masa kolonial Belanda yang terbukti dalam diri Denwati. Pada buku ini, perempuan keturunan bangsawan Sunda pada masa kolonial Belanda beraktivitas lebih banyak, tidak melakukan kerja yang berat-berat. Mereka lebih sering menghabiskan waktunya di rumah atau melanjutkan pendidikan sekolahnya. Perempuan bangsawan pada masa ini setelah menikah telah bekerja menjadi ibu rumah tangga, daripada bekerja di tempat lain atau mencari nafkah. Buku selanjutnya yang berjudul Cinta Terkalang, nama pengarang Hamka, nama penerbit Gema Insani, tahun terbitan cetakan ke-1 tahun 2019. Dengan uang, semua orang bisa dipengaruhi atau dibeli, baik harga diri ataupun keluarga. Samsia terpaksa menikah karena harus membantu keluarganya. Seringkali perempuan Minangkabau menikah untuk membantu perekonomian keluarganya yang seorang laki-laki yang telah berkali-kali menikah dengan perempuan lain. Hal ini telah lumrah terjadi di Minangkabau, karena suami hanya seorang semendah di rumah gadang istri. Namun cinta sejati hanya terjalin di dunia akhirat. Pada buku juga menceritakan aktivitas perempuan muda yang membantu ayahnya di sawah, seperti mengantarkan bekal makanan dan mengusir burung-burung dari sawah. Dan menceritakan seorang istri yang menyiapkan bekal untuk suaminya, melakukan kegiatan di rumah seperti memasak, membersihkan rumah, serta mengurus anaknya.
Buku selanjutnya berjudul Salah Pilih, nama pengarang Nur Sultan Iskandar, nama penerbit Balai Pustaka, tahun terbitan cetakan ke-27 tahun 2006. Dalam cerita ini kita dapat melihat bagaimana seorang perempuan yang harus menahan nafsu atau hasrat cintanya kepada seorang laki-laki yang ia cintai, dengan alasan si perempuan yang tidak mempunyai harta dan berkedudukan di golongan bawah, dan tidak akan dibalas cintanya oleh si laki-laki yang berasal dari orang terpandang. Namun dengan cinta sejati, ia akan menyatukan orang yang saling mengasihi dan pada akhirnya cinta Asna dibalas oleh Asri. Karena Ibu Asri terpikat dengan tingkah laku Asna. Pada buku ini juga menceritakan tentang seorang perempuan yang menjaga perilakunya dan juga membantu seorang ibu dalam tugas-tugas rumah lainnya. Buku selanjutnya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Weydt, nama pengarang Hamka, nama penerbit Bulan Bintang, tahun terbitan cetakan ke-22 tahun 1994. Buku ini melukiskan suatu kisah cinta yang tak kesampaian antara muda-mudi dan berakhir dengan kematian kepada si perempuan. Kisah cinta mereka terhalang oleh adat Minangkabau, karena Zainuddin bukan keturunan Minangkabau. Hanya seorang anak pisang, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan yang berketurunan Minangkabau Tulen yang bernama Hayati. Karena cinta dipinang, karena Hayati dipinang oleh seorang pemuda kaya raya, tentu asal-usulnya bernamanya Aziz, maka ia tidak menolak pinangan tersebut, karena nenek mamaknya telah merestui pinangan Aziz. Memang pada zaman dahulunya di Minangkabau kekuasaan mamak dapat menghitam putihkan keadaan di sukunya. Segalanya harus menurut perintah mamak dan kemenakan harus menurut kepada mamak. Bagi seorang perempuan yang berkasih sayang kepada lelaki yang tak tentu asal keturunannya dan tidak memiliki kekayaan yang banyak, maka mamak akan mencarikan jodoh yang sepadan dengan kemenakannya. Pada buku ini juga menceritakan aktivitas perempuan yang menuntut ilmu keluar daerah, serta datang pada pengajian untuk mempelajari Al-Quran. Aktivitas lain yang dilakukan adalah seperti mengambil air di sungai, bergaul dengan teman sebayanya, dan melakukan tugas rumah lainnya. Untuk selanjutnya, ada buku yang berjudul Merantau ke Delhi, yang ditulis oleh Buya Hamka, yang diterbitkan oleh Pustaka Penjimas, tahun terbit cetakan buku yang ke-8 tahun 1982. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan Jawa yang ditipu oleh calon suaminya yang lalu dibawa ke Medan dan dijual ke tuan tanah di daerah Delhi. Pada saat itu, wanita Jawa yang bernama Poniem yang menjadi istri simpanan tuan tanah tersebut, hal itu dijalaninya untuk bertahan hidup di Delhi. Karena ditipu oleh calon suaminya, ia tidak percaya lagi dengan namanya cinta. Pada masa kolonial Belanda, banyak perempuan yang terlantar atau bekerja sebagai kuli-kuli kontrak yang ingin menikah dengan percintaan yang suci. Namun, apa daya, mereka yang tergolong perempuan lemah sering ditipu oleh laki-laki. Pada masa kolonial Belanda, banyak perempuan yang terlantar atau bekerja sebagai kuli-kuli kontrak Pada buku ini juga menceritakan perempuan melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu mengurus rumah, namun ia juga menolong perekonomian keluarga. Perempuan masa ini di Tanah Delhi kebanyakan beraktivitas mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan pribadinya. Karena kurang mencangkup pendidikan sekolah, perempuan Jawa sering ditipu oleh laki-laki jahat untuk kepentingan pribadi, seperti mencari uang. Selanjutnya ada buku yang berjudul Salah Suhan, yang ditulis oleh Abdul Muiz, nama penerbit Balai Pustaka, dan tahun terbit tahun 2011. Buku ini menceritakan seorang pemuda bernama Hanafi yang menjalin hubungan dengan perempuan keturunan Indonesia Belanda bernama Corrie de Busse. Perjalanan romantika mereka awalnya memang berjalan mulus, namun dalam proses selanjutnya menemui beberapa bibit-bibit yang dapat menimbulkan konflik yang cukup kompleks. Jalannya cerita selanjutnya memunculkan tokoh ibu dari Hanafi, yaitu Maryam, yang bersikeras untuk menjodohkannya dengan Rabiah, anak dari kakak kandung Maryam. Perempuan di buku ini menjalankan aktivitasnya seperti perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah akan dijodohkan oleh mama atau orang tuanya. Perempuan di sini sangat jarang mencari nafkah atau membantu orang tuanya dalam membantu perekonomian keluarganya. Selanjutnya ada buku yang berjudul Hulu Balang Raja yang ditulis oleh Nur Sultan Iskandar, nama penerbit Balai Pustaka, dan tahun terbit tahun 1957. Buku ini menceritakan keluarga Raja Minangkabau di Hulu yang membuat sayembara untuk anaknya yang bernama Ambon Suri mencari jodoh. Sayembara tersebut terhenti karena adanya seorang raja dari Hilir bernama Sultan Muhammad Syah yang ingin menikahi Ambon Suri,
Tri Ambunsuri terpaksa menerimanya, karena Sultan Muhammad Syah raja yang lebih berkuasa daripada raja di hulu, dan dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Pada buku ini, aktivitas perempuan bangsawan Minangkabau lebih sering dimanjakan daripada bekerja keras untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Namun, karena adanya kekuasaan, perempuan sering dinikahkan dengan orang bangsawan yang berpangkat tinggi dan mereka harus menerimanya untuk menikah dengan keturunan bangsawan tersebut. Kesimpulan untuk presentasi hari ini adalah Balai Pustaka resmi berdiri pada tanggal 22 September tahun 1917 sebagai kelanjutan Komite voor Inlandse School in Volkskleur yang dibentuk pada tanggal 14 September 1908. Puluhan buku dan majalah diterbitkan saat itu dalam bahasa Melayu dan berbagai bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, dan Bugis dan ditulis dalam bahasa Melayu, Latin, Jawa maupun Arab. Perempuan pribumi di zaman kolonial menurut buku-buku di atas memiliki aktivitas yang hampir sama, seperti aktivitas mengurus anak, membersihkan rumah, menimba ilmu, dan lain sebagainya. Penyebab banyaknya aktivitas perempuan di rumah saya itu dikarenakan tradisi yang menuntut perempuan selalu di rumah sebagai bentuk mereka menjaga diri dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Hal ini juga dikarenakan karena sistem patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat adat. Melihat aktivitas perempuan di zaman kolonial dan membandingkan aktivitas perempuan dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda. Namun, untuk sistem patriarki atau tradisi-tradisi yang dianggap tidak dapat berjalan pada zaman sekarang tidak lagi dilakukan oleh para perempuan. Pada zaman sekarang, perempuan lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini juga disebabkan dampak dari globalisasi dan kebutuhan yang semakin lama semakin kompleks. Maka dari itu, buku-buku tersebut menceritakan kehidupan aktivitas perempuan sangatlah jelas dalam alur cerita tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.